Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Mikir Reza. Saya Muhammad Faris Afias Mujahid. Saya Muhammad Yusuf. Saya Muhammad Andri Faidi. Dan saya Ahmad Sarfani. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang definisi graf dan jenis-jenis graf. Mohon disimak videonya. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dan jenis graf. Di bagian awal ini ada definisi graf. Secara sederhana, graf adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Dalam ilmu komputer dan matematika, titik tersebut dinamakan simpul, node, atau vertex, sedangkan garis penghubungnya disebut sisi. Graf G sama dengan P, E. P sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sama dengan P1, P2, sampai Pn. E itu adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan P1, P2, sampai dengan Pn. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi atau orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Untuk membedakan antara graf tak berarah dan graf berarah, kita dapat lihat pada sisi-sisinya. Jika pada sisinya tidak terdapat tanda panah, maka graf tersebut disebut graf tak berarah. Jika pada sisinya terdapat tanda panah, maka graf tersebut disebut graf berarah. Selanjutnya, graf dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya atau rusuknya diberi sebuah nilai atau bobot, yang dimana contohnya pada rute penerbangan ini, di mana angka pada garis mempresentasikan jarak dalam mil antar kota sebagai bobotnya. Yang kedua, graf tak berbobot. Graf tak berbobot adalah graf yang setiap sisi atau rusuknya tidak diberi sebuah nilai atau bobot. Nah, sebagai contoh, di sebelah kanan garis polos tanpa angka karena kita hanya ingin melihat hubungan koneksinya saja. Selanjutnya, berdasarkan struktur umumnya, graf dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Terus, graf tak sederhana dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, sedangkan graf semu, graf yang mengandung sisi gelang. Yang ketiga yaitu graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap atau complete graph adalah graf sederhana di mana setiap pasangan titik, vertex atau simpul dihubungkan secara langsung oleh sebuah sisi atau edge atau rusuk. Misalnya contoh graf segi empat di bawah ini. Dapat kita lihat bahwasannya setiap simpul dengan simpul yang lain saling terhubung melalui masing-masing sisi. Nah, selanjutnya graf terhubung dan tidak terhubung. Graf terhubung. Graf terhubung adalah semua simpul yang saling tersambung dalam satu jaringan tunggal. Tidak ada simpul yang terisolasi. Ciri utama dari graf simpul adalah kita selalu bisa berjalan lewat sisi graf untuk sampai ke simpul lainnya. Sebagai contoh, pada simpul C1 sampai C6, ini semua terhubung dan kita bisa pergi ke titik mana saja tanpa terputus. Terus ada graf tidak terhubung. Graf tidak terhubung adalah terpecah menjadi beberapa bagian terpisah disebut dengan komponen. Ciri utamanya adalah ada simpul atau kelompok simpul yang terisolasi.
sehingga kita tidak bisa berjalan dari satu kelompok ke kelompok lainnya karena tidak ada jembatan atau sisinya, seperti dari contoh komponen A dan komponen B. Kedua kelompok ini saling terisolasi satu sama lain karena tidak memiliki sisi yang menghubungkan antara komponen A dan komponen B. Selanjutnya, graf bipartit. Graf bipartit adalah graf sederhana yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, yaitu pada bagian P1 dan P2. Sedangkan sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Dapat terlihat pada gambar yang di kiri dan di kanan.